Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Indira Chandra Pramusti, NIM 22110310550, nomor absen 1 dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan melalui proses perkawinan, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami, yaitu melalui proses perkawinan. Proses ini terjadi pada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting pada proses penyerbukan. Pada bagian bunga terdapat alat kelamin jantan, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu putik. Penyerbukan sendiri adalah di mana terjadi jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri atau biasa disebut autogami, yang berarti penyerbukan dalam satu bunga. Artinya, serbuk sari bunga tersebut jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang berarti penyerbukan dengan bunga lain. Ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik yang tetap berada di bunga lain namun masih tetap dalam satu pohon atau tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yang terjadi jika penyerbukan tidak berasal dari satu tumbuhan melainkan dari satu jenis. Yang terakhir, penyerbukan bastar atau hidrogami, yang terjadi jika serbuk sari tidak berasal dari satu pohon, namun masih dalam satu famili. Perkembangbiakan atau penyerbukan ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis menurut perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Penyerbukan ini dilakukan dengan cara angin menggerakkan tubuh tumbuhan yang membuat benang sari jatuh ke putik dan terjadilah penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh air atau hidrogami. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air salah satunya adalah ganggang atau alga. Penyerbukan pada ganggang terjadi ketika seluruh bagian ganggang tertutup oleh air. Maka benang sari yang hanyut oleh air akan menempel pada putik. Yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Beberapa hewan yang membantu penyerbukan tumbuhan adalah kuku-kuku, lebah, dan burung. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan yaitu tumbuhan tersebut dapat menghasilkan madu. Selain itu juga memiliki aroma yang dibutuhkan oleh hewan. Salah satu contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi yang mengeluarkan bau busuk. Yang terakhir adalah perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh manusia atau antropogami. Salah satu tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh manusia adalah anggrek. Tumbuhan anggrek merupakan tumbuhan yang hanya memiliki satu alat kelamin, baik itu benang sari maupun putik, dalam satu bunga. Sehingga benang sari dan putik tersebut tidak dapat bertemu, dan penyerbukan pun tidak dapat terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah pembentukan individu baru tanpa terjadinya peleburan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak mengalami masa penyerbukan atau perkawinan dan dilakukan secara alami. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami antara lain, pertama adalah umbi batang. Umbi merupakan bagian tubuh batang atau akar yang mengembang di dalam tanah, yang mana bagian ini merupakan bagian untuk menyimpan cadangan makanan serta untuk berkembang biak. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ubi batang adalah kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Yang kedua adalah umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis banyak tumbuh pada daerah yang tidak terlalu banyak air. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah.
Akar akan menyimpan cadangan makanan sehingga ketika dicabut tanaman tersebut akarnya akan mengembang dan panjang. Contohnya adalah wortel, lobak, dan ketela. Yang keempat adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah. Akar tersebut tumbuh menjadi batang dan daun. Contohnya adalah kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, dan jahe. Yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang baru timbul. Contohnya adalah tumbuhan bambu, tumbuhan tebu, dan tumbuhan aglonema. Yang keenam adalah tunas adventif. Merupakan tunas tumbuhan yang tumbuh pada tepi daun dan kemudian akan tumbuh akar. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan kesemo. Yang ketujuh adalah stolon atau geragih. Perkembangbiakan pada tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menjaga di atas permukaan tanah dan buah terdapat pada ujung batang tersebut yang dapat digunakan sebagai calon individu baru. Contohnya adalah stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagang. Yang terakhir adalah spora. Jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan bertindak sebagai alat berkembang biak. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan dan dalam proses perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Adapun contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yaitu yang pertama mencangkok. Mencangkok merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar hingga terlihat kambiumnya. Selanjutnya kambium pohon ditutup tanah, humus, dan dilapisi plastik lalu diikat. Yang kedua adalah stek. Dilakukan dengan cara menanam pohon dengan memotong bagian tubuh tumbuhan lalu hasil potongannya itu ditanam. Stek sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Yang ketiga adalah merunduk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk yaitu tumbuhan yang mempunyai batang menjulur, lentur, serta dekat dengan tanah. Merunduk sendiri dapat dilakukan dengan cara salah satu ranting dibengkokkan sampai tanah lalu ditimbun dengan tanah. Dalam penimbunan bisa seluruh bagian ranting sampai tanah atau juga bisa disisakan ujungnya. Dan yang terakhir adalah menyambung atau mengantam. Menyambung merupakan teknik menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Kegiatan menyambung tumbuhan bertujuan untuk menggabungkan sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang diinginkan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.